bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu ya, bahkan sampai yaumul akhir itu memberikan syafaat kepada kita. Memberikan pertolongan kepada kita, seolah-olah bahwa kita makhluk yang lemah ini, Allah tidak ridho bahwa hambanya ini masuk ke dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan jalan. Kita tinggal memilih menggunakan akal dan iman kita. Allah sudah memberikan jalan. Ini jalan yang terbaik ke sini. Jangan ke sini jalannya. Karena yang ini, satu, tidak akan maslahat untuk diri kita. Yang kedua, Allah tidak ridho. Nah, kita mau pilih yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul lazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Wa qala Allahu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatu iman, hari ini kita akan coba mengkaji tentang syafaat Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang bisa meyakinkan kita bahwa Allah itu bersama kita, bahwa kita ini benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah paham, mencintai seseorang itu ada kedekatan emosional, ada ketentraman yang kita sebut dengan sakinah. Ada lagi kenyamanan, ketenangan, begitu. Itu adalah hal yang kita dapatkan ketika kita bersama dengan orang yang dicintai, baik istri kita, anak kita, saudara kita, orang tua kita. Nah, ikhwatu iman, apa yang membuat kita yakin bahwa anak kita tidak menyakiti kita? Karena anak kita mencintai kita. Apa yang membuat yakin bahwa kita dapat perlindungan, dapat kadedeh, kanyaah dari orang tua kita? Karena orang tua kita mencintai kita. Nah, coba bayangkan bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ada keyakinan itu, apapun doa yang kita panjatkan, apakah langsung dikabulkan, ditangguhkan, atau bahkan dikabulkan tapi dalam jangka waktu yang lama, Allah mengabulkan tapi posisi kita sudah lupa, begitu, bahwa kita pernah berdoa itu dulu. Itu semua adalah bagian dari kasih sayang Allah terhadap kita. Nah, kita akan coba membuka hari ini bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu ya, bahkan sampai yaumul akhir itu memberikan syafaat kepada kita. Memberikan pertolongan kepada kita, seolah-olah bahwa kita makhluk yang lemah ini, Allah tidak ridho bahwa hambanya ini masuk ke dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan jalan. Kita tinggal memilih menggunakan akal dan iman kita. Allah sudah memberikan jalan. Ini jalan yang terbaik ke sini. Jangan ke sini jalannya. Karena yang ini, satu, tidak akan maslahat untuk diri kita. Yang kedua, Allah tidak ridho. Nah, kita mau pilih yang mana? Kalau kita konsisten masuk ke sini, maka Allah akan menjaga kita bahwa kita akan lulus, masuk terus sampai yaumul akhir, sampai masuk ke dalam surga, begitu. Tapi kalau ke sini, itu sudah jelas ganjarannya, walaupun Allah tetap memberikan peluang-peluang hidayah kepada orang, begitu, kepada hambanya, ini untuk berbalik pada arah yang benar. Nah, seberapa besar kasih sayang Allah kepada kita?
Hadis yang pertama diriwayatkan dari Imam Bukhari an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab semoga Allah meridhai kepadanya. Qadima ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sabyun, Nabi kedatangan rombongan tawanan perang. Ini berarti kan yang kita bayangkan ini tawanan perang itu yang jelas bukan Islam, Pak. Ya. Nah, kemudian Nabi memperhatikan ada rombongan tawanan perang itu, diperhatikan oleh Rasulullah. Fa idam ra'atun minas sabyi qad tahlubu thadiyaha. Ada seorang perempuan dari sekelompok tawanan itu yang dia mencari bayinya, gitu. Tasqi begitu ya, dia mencari bayinya. Wa idza wajadat sabiyan pisabyi akhadathu fa'al saqathu bibatniha wa ardo'athu. Nah, ketika mencari, Pak, ketemu tuh bayi itu, dia langsung ambil bayi itu, pegang erat ke tubuhnya, lalu disusui, Pak, dikasih ASI. Berarti kan dulu perang itu aja seanak incu sih kan, Pak. Bayi dibawa, semua dibawa begitu. Nah, ini yang luar biasa. Ibu ini mencari bayinya, ketemu bayinya, kemudian dipegang erat, kemudian disusui. Nah, kejadian ini kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, faqala lanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya kepada kami, kata Umar, aturuna hadhihi tarihatan waladaha finnar. Apakah menurut kalian ibu ini tega tidak kalau melemparkan anak yang tadi disusui itu ke dalam api? Ini kan Nabi sedang menggambarkan apa ya? Mengkomparasi gitu, Pak. Nabi melihat, para sahabat melihat bagaimana ibu ini, dia tidak fokus pada yang lain. Setelah ditangkap, ditawan itu dia cari bayi. Nah, berarti kan terlepas bayi itu. Begitu ketemu, dipegang erat-erat, begitu langsung kemudian disusui. Menggambarkan apa, Pak? Ibu ini sangat menyayangi. Tapi Rasul bertanya, ini ibu tega nggak kira-kira kalau anak ini dilempar ke dalam api? Kan sangat bertolak belakang ya. Ya jangankan dilempar tuh, Pak. Iya. Dipukul, ditendang saja nggak akan mungkin gitu. Toh dia juga begitu terlepas dari bayinya langsung nyari begitu. Ini gambaran gitu. Rasulullah sedang menggambarkan bahwa itu sangat tidak mungkin gitu. Sangat tidak mungkin. Dan benar para sahabat menjawab, lah, tidak ya Rasulullah, tidak mungkin. Wahya takbiru ala Allah tatrahahu. Nggak mungkin. Dan demi Allah, dia sanggup untuk bisa mencegah bayinya terlempar ke dalam api. Jadi, ketika bayinya dalam kondisi, sebut sajalah, di ambang kecelakaan, istilahnya, dia akan berusaha menjaga. Kalau memang kejadian ya, bayi itu hampir terlempar ke dalam api, itu pasti akan dijaga. Nah, faqala, maka Nabi menjawab, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Maka sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini terhadap anak itu. Jadi kalau Bapak membayangkan seorang ibu kita mencintai kita, maka Allah itu berlipat-lipat lebih menyayangi kita ketimbang ibu kita. Dan kita bisa membayangkan bagaimana ibu kita membela kita di saat benar atau bahkan di saat salah, Pak. Bagaimana orang tua kita yang mencintai kita akan membela kita di saat benar bahkan di saat salah. Tergantung nanti
karakter orang tua kita. Di saat kita salah, tetap membela tapi meluruskan. Ada lagi orang tua kita yang tidak menyertakan ilmunya, tidak menyertakan iman, membela kita, tapi kemudian menutupi kesalahan kita. Nah ini kan tergantung, tapi yang jelas dari intinya, bahwa itulah ketika Allah mencintai kita, maka Allah melebihi cintanya kepada hamba ini dari seorang ibu terhadap anak. Nah itu kita kunci dulu Pak ya. Nah maka di dalam surat Ad-Dariyat, "Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin," maka segera berlalilah kalian. Berlalilah kalian kembali menuju Allah. Jadi macam orang masuk ke dia dihiap gitu, ke sini gitu. Jangan jalan ke sana, jalannya ke sini gitu. Dan sungguh aku, Rasulullah maksudnya, seorang pemberi peringatan yang nyata darinya bagi kalian. Jadi Rasul hadir itu salah satu bagian dari kasih sayang Allah terhadap hambanya untuk diluruskan, begitu Pak. Jadi kalau kita menolak apa yang sampai pada Rasulullah, maka yang terjadi adalah sebuah kesesatan. Gitu. Nah, apa saja sih pertolongan Allah terhadap kita, syafaat Allah terhadap kita? Banyak Pak. Banyak peluang-peluang pertolongan Allah, apakah di bumi ini ataupun nanti di akhirat. Tapi kita ambil dua saja. Poin yang pertama adalah, sepertinya dari setiap amal yang kita lakukan, Allah sedang mencari celah supaya hambanya ini yang beriman, dia terjaga amalannya. Kan teorinya Pak, amalannya cukup, dia masuk ke dalam surga. Namun tidak cukup, ya masuk ke dalam neraka. Dan nggak ada istilah amal baik, amal tidak baik, masing-masing gitu begini. Nggak ada. Amal tidak baik itu sebetulnya akan menggerus amal baik Pak. Kita naik gitu Pak, melakukan kesalahan, gejlik, turun. Nah tergantung Bapak mengembalikannya, melakukan amal solehnya berlipat tidak dari kesalahan yang dilakukan. Kalau berlipat, dia naik lagi melebihi dari turunnya ini. Tapi kalau amal sama maksiatnya terus jalan, begitu Pak, ini akan terus merosot Pak. Terus saya turun ke bawah. Nah kalau sudah seperti ini kan bahaya. Kalau tidak cukup amalnya, tidak cukup tiketnya itu, maka dia tidak akan merasakan indahnya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah yang pertama, Abu Hurairah menyampaikan begini, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabun nas bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-shalah. Bahwa yang pertama kali dari sejumlah amalan manusia yang dilakukan nanti pada hari kiamat, yang akan dihisab itu adalah salat Pak. Maka dalam hadis lain disebutkan salatnya bagus, baik, maka amalan yang baik juga aman Pak. Salatnya tidak baik, amalan yang lain bermasalah. Nah Bapak-bapak, sedekah, zakat, gitu kan, apalagi ya, haji, umroh, amal soleh yang lainnya itu nanti dulu Pak, direm dulu. Yang pertama itu adalah sholat wajibnya dulu Pak. Ini akan dihisab. Yaqulu Rabbuna Jalla wa Azza li malaikatihi, kemudian Tuhan kami Jalla wa Azza berfirman atau memerintahkan kepada para malaikat, wa huwa a'lam, padahal Allah Maha tahu Pak tentang amalan setiap orang itu. Unzuru bi sholati abdi atammaha amna qasaha. Coba kata Allah kepada malaikat, coba cek amalan hamba saya ini, kata Allah. Apakah sempurna sholat wajibnya atau banyak kurang Pak? Apakah sempurna sholat wajibnya atau banyak kurang? Fa in kanat tamatan kutibat lahu tammah wa in kanan taqasa minha syai'an qala ungdzuru hal li abdi min tatawu. Kalau sholatnya bagus, sok catat sempurna, bagus, jangan dikurangi. Tapi kalau ternyata kurang, Allah kemudian memerintahkan, coba cek, barangkali ada amalan sunatnya, salat sunatnya.
Jadi pas salat sunat itu adalah untuk menutup yang bolong dari salat wajib, Pak. Jadi kalau Bapak bersabar, Bapak bersabar, baik sebelum datang waktu sholat Bapak tahiyatul masjid dulu, itu sebetulnya kita sedang bersabar itu, Pak. Melakukan amalan yang sebetulnya hukumnya sunnah. Melakukan qobliyah dulu, atau pada sholat duhur melakukan ba'diyah dulu, tidak langsung pulang, itu kesabaran kita. Karena kita khawatir yang dilakukan sekarang tadi, ya, sholat wajib ada masalah gitu, Pak. Kan Bapak nggak tahu, atau bahkan juga yang lain juga tidak tahu mana yang Allah berikan rahmat, mana yang Allah pilih dari salat yang tadi dilakukan itu sebagai Allah ridho terhadap salat kita. Karena hakikatnya begitu kita melakukan salat sudah gugur, Pak, gugur kewajiban. Sekedar menggugur bukan gampang, tapi yang jadi masalah begitu Allah memberikan rahmat, Allah memilih mana yang bernilai kualitas dari salat itu. Ada yang begitu sholat itu kan, begitu sholat terus ngalamun, sadar-sadar pas salam gitu. Tapi kenapa ngalamun tapi refleks badannya ikut? Ya karena kan terbiasa sholatnya, Pak. Jadi ikut imam aja terus gitu. Nah, apakah mengikuti imam itu sambil membaca juga plus sambil melamun? Hanya Bapak yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang lain nggak akan tahu. Ada yang fokus bacaannya itu sambil dinikmati, kemudian dipahami terjemah maksudnya kemana. Setiap hari begitu. Ada juga yang sebaliknya, tidak seperti itu. Nah, sholat sunat ini, Pak, untuk menutupi bolong. Nanti pertanyaannya, selain kalau sholat sunat ngalamun kumaha aja. Ya ke rumah sholat sunat untuk menutupi yang bolong, sholat sunatnya lagi bermasalah gitu. Ya makanya itu ya Allah yang tahu, Pak, ya. Allah yang lebih tahu untuk persoalan itu. Yang jelas, kesabaran Bapak melakukan sholat sunat itu untuk menutup kewajiban yang bolong. Makanya siga lem, Pak, lem itu kan tidak akan berfungsi kalau tidak ada barang yang dilem. Ya, buat apa lem masuk, Pak? Iya, buat apa lem ada tidak akan berfungsi? Lem, solasi tidak akan berfungsi kalau tidak ada barang. Ya, hanya akan dilewat, ditutup dengan solasi. Ya, ibaratnya begitu. Makanya hati-hati, Pak, jangan mengutamakan yang sunnah. Bapak mudik lebaran, pindah ke Jawa, 1 hari full perjalanan, berangkat sebelum sahur, begitu tiba subuh, Bapak rehat, lain sholat deh, udah capek. Terus maju lagi, kejar, pas lohor, Bapak bukan rehat lagi, bukan sholat. Nyari makanan udah lapar, Pak, saum ge buka udah kersapar. Nyari makanan, terus makan, tidur dulu sebentar, maju lagi, asar kagok, Pak, bisi macet nanti maghrib. Maghrib bablas terus, Pak. Isya sampai capek. Besoknya siap-siap untuk apa? Sholat id berjamaah dengan keluarga. Id yang dikejar, yang sunnah, nu wajib, bablas semua, Pak. Lewat semua. Jangan begitu, Pak. Jadi jangan mengutamakan yang sunnah itu tidak akan berfungsi kalau yang wajibnya bermasalah, gitu. Nah, kemudian fa in kana lahu tatawuun qala atimmu li abdi faridotahu min tatawu. Jadi nanti berikutnya hitung yang wajib itu, kemudian tutupi yang wajib itu kalau ada kekurangan dari yang sunnah. Nah, tsumma tukhadul a'malu ala dzakum, kemudian selanjutnya amal manusia dihisab dengan cara yang seperti itu. Jadi kalau nanti ada zakat, Pak, nanti akan dicek mana sedekah yang sunnahnya, begitu. Jadi disanding-sanding begitu, Pak, untuk menutupi kekurangan kita. Nah, yang kedua, itu yang pertama ya, Pak. Yang pertama itu, jadi sepertinya Allah ini mencari celah supaya kita aman gitu loh, Pak. Aman kita ini gitu. Jadi tidak hanya sekedar dihitung, dihisab wajib saja, jadi cari celahnya begitu. Pokoknya hamba ini, hamba yang bertakwa, hamba yang beriman, setiap melakukan kewajiban ini, kewajiban ibadah, itu aman. Ya, kita jangan bicara dengan mereka yang tidak melakukan ibadah, Pak. Karena Allah sudah memberi jalan.
Kalau mereka memilih jalan yang salah, ya sudah jelas kan hukumannya. Itu sudah tidak, apa istilahnya, sudah tidak usah dibicarakan lagi. Tidak sholat, tidak saum, melakukan perjudian, mabuk gitu kan. Itu sudah jelas itu. Tinggal nanti Allah berusaha bahwa hambanya ini selalu diberikan peluang untuk masuk pada jalan yang benar. Nah yang ini, yang sudah benar, tinggal dijaga gitu Pak. Jangan sampai dia belok ke kanan, dia konsisten, lurus terus, ini yang dijaga oleh Allah. Nah, tidak hanya itu ternyata, kasih sayang Allah dibuktikan dengan syafaatnya Pak. Mangdallazi yashfa'u indahu illa biizni, surat Al-Baqarah ayat 255 yang kita sebut dengan ayat kursi, bahwa tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Jadi Pak, kita pegang prinsip dasar, ini akidahnya, syafaat itu hanya datang dari Allah, bukan datang dari selainnya. Itu namanya syafaat. Jadi tidak ada manusia yang dapat memberikan syafaat kecuali Allah memilih manusia itu dan diberikan izin untuk siapa yang akan diberikan syafaat. Berarti Pak, walaupun kita beriman, tetap ACC-nya dari Allah. Walaupun Nabi Muhammad misalnya bisa memberikan syafaat kepada kita, ya belum tentu Rasulullah bisa saja ingin menyelamatkan kita, tapi Allah tidak ACC, tidak bisa. Jadi tetap syafaat itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa kam min malakin fis samawat, sok hitung berapa jumlah ribuan malaikat yang ada di langit. La tugni syafa'atuhum syai'an, sedikit pun tidak bisa memberikan syafaat, Pak. Sedikit pun tidak akan bisa. Padahal mereka orang-orang soleh, Pak, malaikat itu. Ya, apalagi kita, Pak. Kita mah kadang soleh, kadang salah, kan begitu. Nah, malaikat itu benar-benar soleh saja tidak bisa memberikan syafaat. Illa min ba'di ayya'danallahu liman yasha wa yarja. Kecuali Allah memilih dan mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoi. Dan salah satu yang bisa memberikan syafaat itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita akan coba cek, benar tidak seperti itu? Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi, saya sampaikan begini. An Abi Musa al-Asy'ari qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Abu Musa al-Asy'ari dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khayyirtu baina syafa'ah wa baina ayyadkhula nisfu ummati al-jannata. Aku, kata Rasulullah, disuruh memilih, Pak. Mau pilih syafaat atau memilih jaminan setengah umat Nabi Muhammad masuk surga. Coba Bapak bayangkan, Pak, kalau Rasulullah memilih setengah umatnya masuk surga, itu kan beres ya, Pak ya. Tinggal kita gimana caranya masuk ke setengah itu, Pak, ke bagian itu. Tapi Allah sudah jamin pokoknya setengahnya masuk surga. Dan ternyata Rasulullah itu tidak memilih itu. Fakhtartu syafa'ah, tapi aku memilih syafaat. Kenapa? Masalahnya gini, kalau setengahnya masuk ke dalam surga, ini yang setengah lagi gimana? Kan Rasulullah berkeinginan semua umatnya masuk ke dalam surga. Ini kan keinginan Rasulullah. Nah, lalu karena mau memilih syafaat, Pak, memilih syafaat berarti yang 100% umat manusia ini belum ada jaminan masuk surga. Kan kalau yang tadi mah jelas ya, setengah itu. Tapi Rasul kan tidak memilih, berarti kalau tidak memilih bahwa 100% hamba Allah, umat Nabi Muhammad ini belum tentu masuk surga. Dan tapi kenapa Rasulullah memilih syafaat? Beliau mengatakan li'annaha a'ammu wa aqfa. Karena syafaat itu lebih umum, lebih lebih luas gitu, bisa mencakup keseluruhan. Artinya Pak, dengan syafaat semua umat Nabi Muhammad bisa masuk ke dalam surga. Jaminannya itu. Nah, lalu kemudian Rasul bertanya, "Atarawnaha lil muttaqin?" Emang kalian kira bahwa syafaat itu bagi orang yang bertakwa begitu? Artinya kan begini, Pak. Kalau umat Nabi Muhammad itu kan tidak semua yang salah, Pak. Banyak yang takwa kan. Kalau orang takwa mah sudah selesai, Pak. Dihisab oleh Allah tinggi nilainya, kualitasnya bagus, masuk ke dalam surga. Itu mah sudah finish.
Yang dipikirkan Rasulullah apa? Umatnya yang kurang takwanya gitu. Nah, ini kumanu iya gitu. Makanya apakah kalian menganggap bahwa syafaat ini untuk orang yang bertakwa? Maka jawaban Nabi, lah, bukan. Lakinnaha, tapi syafaat itu lil muznibin, bagi orang yang berdosa, Pak. Al khotoin, loba salah pegawaian nanti. Bahkan al mutawallifin, apa? Amal baiknya jalan, maksiatnya jalan, gitu. Jadi orang yang berlumuran dosa. Bagi kelompok ini maksud Rasulullah syafaat itu. Bahkan dalam hadis berikutnya kata Rasulullah, wahya liman mata la yusyrik billahi syai'an. Bahkan di hadis berikutnya bahwa syafaat itu adalah bagi orang yang mati tapi tidak dalam keadaan musyrik. Nah, ini harus kita kunci, Pak. Coba Pak, dosa besar setelah musyrik apa Pak kira-kira? Dosa yang paling besar tapi selain musyrik, Pak. Karena musyrik itu kan paling ujung, Pak. Syirik itu paling ujung. Apa nih Pak kira-kira? Durhaka terhadap orang tua ya? Masih diampuni. Masih diampuni. Tidak sholat, Pak. Tapi tidak melakukan kemusyrikan. Bahkan ada iman tetap di dalam dirinya kepada Allah. Masih ada peluang walaupun disiksa dulu di neraka, tapi tetap akan diselamatkan. Kita coba lihat dalam surat An-Nisa 106. 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Ini mah legal standingnya gitu loh, Pak. Jaminannya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa musyrik, tidak mengampuni. Walaupun Bapak sedekahnya bagus ya, Pak. Dengan masyarakat baik, tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik dengan masyarakat banyak, tapi sehari-harinya melakukan perdukunan begitu. Sehari-harinya melakukan kemusyrikan. Ini kemaksiatan yang sangat luar biasa. Maka orang ini akan tidak diampuni, Pak. Tapi wa yaghfiru ma duna dzalik. Tapi Allah akan mengampuni dosa selain musyrik. Lima yasha, bagi orang yang dikehendaki. Nah, ini yang nanti peran syafaatnya itu di sini. Wa may yusyrik billah, siapa yang melakukan musyrik kepada Allah faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Kenapa musyrik dosa besar, Pak? Masalahnya Allah itu dibikin tandingan gitu, Pak. Dibikin tandingan masalahnya. Dirinya yakin kepada Allah harus disembah, tapi dia juga yakin bahwa batu ali ini dapat memberikan pertolongan gitu. Lamun lain ke batu ali macam orang cilaka tah tadi teh cenah. Kan begitu. Jadi dia bersandar apa yang menyelamatkan dirinya itu adalah kepada benda-benda yang dianggap keramat. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara dapat syafaat Rasulullah? Nah gitu Pak ya? Caranya gimana? Solusinya? Nah, kita harus merujuk kepada dalil memang supaya kita terarah, Pak. Dalam hadis riwayat Bukhari katakan begini, An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bila bersabda, man qala, siapa yang berdoa, qala di sini berdoa, hina yasma'un nida, ketika mendengar adzan. Selesai mendengar adzan, Pak. Dia berdoa dengan doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Ya Allah, Rabb pemilik seruan yang sempurna ini. Wassalatil qa'imah, dan pemilik salat yang didirikan ini. Ati Muhammadan, berikan kepada Nabi Muhammad al-wasilata wal fadilah, wasilah, perantara dan keutamaan. Wab'athhu, dan bangkitkanlah dia maqamam mahmudanil lazi wa'ata, pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Engkau berdoa ini, maka halat lahu syafaati yaumal qiyamah, niscaya akan mengenai dia syafaatku pada hari kiamat. Oh, berarti ini salah satunya. Dan kalau kita coba
simpulkan dari doa yang kita baca tadi, itu doa itu akan khusus pada Nabi Pak ya? Semuanya kepada Nabi. Maka para ulama menamai inilah salah satu daripada teks sholawat. Jadi kalau Bapak dengar adzan, Bapak jawab adzan itu, kemudian selesai adzan, Bapak doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil lazi wa'ata. Hanya baca itu saja, maka Bapak mendapat peluang untuk mendapatkan syafaat. Maka dalam hadis yang lain, setelah adzan itu membacakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berarti Pak, yang tidak sholawatan itu bermasalah gitu. Kalau orang tidak sholawatan Pak, berarti gugur keimanan dia terhadap Rasulullah. Nah kalau Bapak tanya caranya bagaimana? Nah salah satu cara sholawatan itu adalah yang tadi Pak, salah satunya membaca doa setelah adzan. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa cara bersalawat itu adalah ketika disebutkan nama Rasulullah SAW. Dari Ali bin Abi Thalib, kalau Rasulullah SAW, al-bakhilul lazi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Jadi bakhil sifatnya Pak, pedit bakhil itu. Jadi ketika Nabi disebutkan namanya dan kita tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatul iman, seberapa penting sih salawat terhadap Nabi? Coba lihat dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah, malaikat, salawat terhadap Nabi. Kemudian ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kalian. Sallu alaihi, salawatlah kalian terhadap Nabi. Wasallimu, berikanlah apa ucapanlah salam penghormatan. Taslima, ya, salam penghormatan kepadanya. Jadi Allah, malaikat, kita sebagai hamba biasa bersolawat. Hanya masalahnya, apakah solawatnya Allah dan malaikat sama dengan kita? Tidak gitu caranya. Maka As-Sabuni dalam tafsir ahkamnya menukil pendapat Ibnu Abbas dalam riwayat Bukhari, satu, bahwa solawat Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad berupa pujian Allah kepada Nabi di hadapan para malaikat, dan Allah memberikan rahmat. Jadi salawatnya Allah kepada Nabi memberikan rahmat Pak. Dan salawatnya malaikat itu adalah memohon ampunan untuk para nabi. Dan salawatnya kita ini adalah pengagungan, penghormatan terhadap nabi. Makanya lihat, ketika disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan salawat terhadap nabi dan memberikan keselamatan. Itulah doa yang biasa kita bacakan. Maka kalau Bapak mau sholawatan setiap hari, sering baca hadis Pak. Bapak sering baca hadis. Karena kalau baca hadis, seperti tadi yang saya bacakan, beberapa hadis, pasti ada bahasa begini. Qala Rasulullah, pasti baca itu Pak. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah cara sholawatan terhadap Rasulullah. Dan kalau Bapak setiap waktu sholat, kemudian mengikuti adzan di masjid, itu pasti Bapak akan selalu bersalawat kepada Nabi setelah adzan. Ya, itu adzan sholat wajib itu. Makanya ada yang bertanya, Ustaz, kan adzannya ada berapa banyak di sini? Gitu ya. Apakah setiap adzan yang kita dengar kita baca doa? Itu belum yang adzan di HP Pak ya. Belum adzan di televisi begitu. Bapak menjawab adzan itu adalah bahwa kita akan sholat di waktu dan adzan atau tempat adzan ini berkumandang. Jadi kalau Bapak jawab adzan, berarti Bapak itu sepakat akan sholat di waktu itu dan di tempat muazin ini adzan. Jadi kalau Bapak tidak sholat di tempat itu dan juga tidak tidak sholat di waktu itu, maka Bapak tidak perlu menjawab adzan itu. Jadi menjawab adzan itu artinya sepakat. Jadi kalau di sini adzan nih Pak, Bapak dengar adzan sebelah sana, tapi Bapak kan jalannya ke sini. Ini menunjukkan bahwa Bapak menjawab adzan yang di sini. Jangan Bapak jawab adzannya di sana, sholatnya ke dia gitu. Atau jawab adzan dulu di rumah, habis beres, sholatnya di imah gitu. Maksudnya bukan begitu Pak.
Jadi jawab adan itu adalah sepakat dengan waktu dan tempat yang dilakukan di situ. Ya. Baik Pak, barangkali itu saja untuk kajian hari ini. Aku lupa lihada wa astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.